Halo teman-teman belajar, selamat sore kalau di sini, atau selamat pagi, atau mungkin selamat malam, selamat apapun ya, kapanpun kalian membuka YouTube kalian dan melihat saya, mau di pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, dini hari, menjelang tidur ya, Selamat bergabung kembali di channel Belajar Bersama. Dan kali ini kita akan membahas materi yang bagi sebagian orang mungkin agak sedikit membingungkan, tapi saya akan coba mengemasnya dan memberikan penjelasan dengan lebih sederhana. Oke, materinya adalah subject-verb agreement. Subject-verb agreement. Oke, jadi persetujuan antara subjek sama verb. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada persetujuan ya antara subjek sama verb. Setuju untuk ngapain? Kenapa mereka harus ada persetujuan? Udah kayak mau bikin apa aja ada persetujuan, tanda tangan kontrak, kita setuju gitu kan. Kenapa? Oke, kita akan bahas nanti. Sebelum itu, saya akan sedikit menyampaikan ke kalian apa itu kalimat dasar. Oke, apa itu kalimat dasar atau simple sentence? Karena ini terkait dengan subject verb agreement tadi. Jadi simple sentence. Kita akan mulai dari simple sentence terlebih dahulu. Jadi simple sentence atau kalimat sederhana itu adalah apa? SPO. Oh, ada subjek, ada predikat, ada objek. Atau ada subjek, ada predikat, ada komplement gitu. Hampir benar. Tapi kalimat yang paling sederhana itu adalah harus ada subjek dan predikat. Boleh nggak tanpa predikat? Nggak boleh. Subjek dan predikat. Jadi harus ada subjek berupa kata benda, ada predikat berupa kata kerja. Itu adalah kalimat sederhana. Ibarat seperti timbangan nih, dia harus seimbang antara harus ada subjek dan harus ada predikat. Contoh misalnya, I eat. You eat, we go, we drink, we sleep, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kalimat I am, atau she is, atau they are? Dia kan kalimat juga kan? Ya kalimat, kan terpenuhi. Ambil satu contoh, they are. They adalah subjek. Kata benda, iya, pronoun. Kata ganti, benda, pronoun. They, subject. Are adalah to be, verb. They are. Jadi ada subjek, ada verb. Terpenuhi. Terpenuhi. Pola kalimat dasarnya terpenuhi. Subjek, predikat. Oke, itu kalimat dasar. Nah, sekarang ada nih subject verb agreement. Jadi antara penggunaan kata kerja dan subjek itu harus ada persetujuan satu sama lain. Apa yang disetujui? Itu terpengaruh besar, itu besar sekali pengaruhnya, maksudnya dari subjeknya sendiri. Mungkin kalian sudah pernah tahu kalau dalam bahasa Inggris itu ada singular, ada plural, ya kan? Jadi ada tunggal, ada jamak. Benda tunggal, misalnya book, benda jamaknya books. Atau benda tunggal, misalnya I atau she. Benda jamak, misalnya we, ya kan? Oke, jadi benda jamak itu lebih dari satu. Benda tunggal itu satu. Nah, sekarang apa hubungannya benda jamak dan benda tunggal dengan penggunaan kata kerja? Ini erat kaitannya dengan penggunaan simple present. Apa itu simple present? Nanti dibahas di video yang lain ya. Oke, misalnya, dalam bahasa Inggris nih ya, misalnya, subjeknya itu adalah tunggal. Misalnya, she. Subjeknya tunggal, she, dia, perempuan, cuma satu, ya kan? She. Kata kerja yang mengikuti itu
ditambahkan S. She eats. Misalnya, benda tunggal yang lain, he. Kata kerja yang mengikuti, eats. Apakah semua subjek tunggal ditambahkan S kata kerjanya? Tidak. Kalau I itu meskipun tunggal ataupun you itu meskipun tunggal, tidak ditambahkan S kata kerjanya. Jadi itu sudah ada agreement dari awal tuh. Entah dari mananya ada agreement seperti itu, tapi memang dari sononya ya, dari negeri sana gitu. Dari asal muasalnya bahasa Inggris memang ada agreement seperti itu. Kalau subjek tunggal, kata kerja yang mengikuti itu bisa ditambah S ataupun tidak. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya kata benda atau orang ketiga tunggal, misalnya kayak she, dia, atau kita nyebutin orang misalnya Dewi, Tono, Ratna, itu orang ketiga kan. Orang yang kita omongin itu orang ketiga. Kalau orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah S dalam simple present. Dalam simple present. Oke. Ini subject verb agreement awal-awal gitu. Oke. Sekali lagi kita ulang. Kalau nih ya subjeknya tunggal. Ingat, fokusnya cuma subject verb agreement. Fokusnya subject verb agreement, jangan kemana-mana. Kalau subjeknya nih ya orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu adalah orang yang kita omongin. Dia, atau sebut namanya Tono, Ratna, Dewi, siapalah, Anto gitu misalnya, Doni gitu. Maka kata kerjanya akan ditambah S. Misalnya, tiap hari Doni itu makan pecel. Doni eats pecel every day. Ya kan? Doni, orang ketiga tunggal, orang yang kita omongin, orang yang kita gosipin. Kata kerja tambah S, eats. Itu adalah agreement pertama kalau subjeknya tunggal. Orang ketiga tunggal. Nah, kalau subjek tunggal yang lain tapi bukan orang ketiga, misalnya I adalah orang pertama, orang yang ngomong. Saya. Orang pertama, orang yang melakukan omongan ini. Bukan orang ketiga tunggal. Jadi meskipun tunggal tapi dia orang pertama, you, orang kedua, you, meskipun tunggal, itu agreementnya itu nggak ada tambahan S di kata kerjanya. Oke, udah bisa dipahami. Kalau nggak bisa dimundur-mundurin lagi, diulang, di play lagi video ini. Jadi agreement yang pertama itu adalah kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya harus seperti apa dalam simple present ya. Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya harus seperti apa dalam simple present. Oke, itu tadi. Kalau subjeknya tunggal tapi dia orang ketiga atau orang yang kita omongin, maka kata kerjanya tambah S atau ES. Kita akan bahas lagi penambahan-penambahannya nanti di belakang, pelan-pelan. Ikutin terus channel ini pokoknya. Udah, kalau subjeknya ini orang tunggal, tapi dia orang pertama, I, atau orang kedua, you, itu di dalam agreementnya kata kerjanya nggak usah tambah S. Tetap kosong aja. I eat, you eat. I drink, you drink. Oke? Itu subject verb agreement. Kalau subjeknya itu tunggal. Nah sekarang tunggal atau singular. Nah sekarang kalau subjeknya plural atau jamak. Dalam simple present ya, fokus on simple present, subject verb agreement. Kalau subjeknya plural atau jamak, itu tanpa penambahan S sama sekali. Misalnya they eat. You, banyak, you eat. We eat. Dan seterusnya. Oke?
Jadi ada 3 poin agreement nih yang bisa disampaikan kali ini untuk simple present tense. Karena banyak mungkin verb agreement yang lain ya yang bisa kita bahas juga. Tapi basically ya seperti itu dasarnya ketika subjeknya tunggal dan plural. Ketika subjeknya tunggal atau singular dan plural atau jamak. Bagaimana perubahan kata kerjanya. Dan ingat sekali lagi bahwa kalimat dasar itu harus ada subjek dan predikat. Subjek itu berupa noun atau pronoun atau mungkin gerund, apalagi yang mungkin gerund itu apa, kita akan bahas nanti. Jadi kalimat sederhana atau kalimat simple itu harus ada subjek dan predikat. Kalau cuma subjek aja ya itu kata benda. Kalau cuma predikat aja itu kata kerja. Tapi ketika kita gabungkan, ibarat timbangan, subjek dan verbnya ada, subjek dan predikatnya ada, menjadilah dia kalimat sederhana atau the simple sentence. Oke? Sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, silahkan leaving in the comment section below, write something, ask questions, give opinions, apapun itu tambahannya, pertanyaan atau apa, silahkan tulis di sana. Dan jangan lupa juga dipantengin nih terus channelnya untuk dapat biar kita bisa belajar terus, karena itu terkait satu sama lain kan. Jadi ntar kita akan bahas gerund, terus apa-apa. Kita cari contohnya juga di lagu dan di tempat lain. Jadi sambil belajar pelan-pelan gitu. Kita nggak bisa belajar dalam waktu like snap of a finger gitu. Mungkin dalam beberapa detik itu langsung pinter, atau dalam beberapa bulan langsung castis-cus. Belajar bahasa itu perlu banyak latihan dan perlu kesabaran pastinya. Jadi kita pelan-pelan saja, dan sekali lagi kalau punya pertanyaan silahkan kita diskusi saja, oke? Jangan lupa juga di like dan di share, dan lebih banyak lagi teman-teman kita bisa belajar bersama di channel ini. Dan bisa ya kita improve ourselves lah ya. Oke, dan jangan lupa juga di subscribe untuk bisa terus dapat update. Thank you very much everyone, every teman belajar wherever you are. Stay healthy untuk everyone ya, and see you again in the next video. Bye bye.